Baik, kita lanjut pembahasan deskriptif lebih mendalam lagi ya. Nah, seperti diungkapkan di awal tadi, ada beberapa cara untuk melakukan analisis deskriptif. Ya, setiap perguruan tinggi boleh jadi berbeda-beda ya, meskipun ada kesamaan. Tapi esensinya ya mendeskripsikan secara statistik di situ ya. Jadi angka-angka statistik yang meliputi maksimum, nilai minimum, nilai rata-ratanya, frekuensinya berapa, presentasinya berapa. Nah, itu semua menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi variabel. Nah, di sini dicontohkan kondisi variabel produk. Setidaknya ada 3 cara untuk mendeskripsikan satu variabel. Yaitu pertama dengan mendeskripsikan item pernyataan yang ada di variabel tersebut. Ini yang kita bahas, X1.1 sampai dengan X1 15 itu mendeskripsikan item pernyataan. Oke. Yang kedua, ini untuk satu variabel ya, tentunya untuk satu variabel adalah analisis deskriptif dimensi. Nah, di halaman 42 buku PET analisis dengan SPSS dan Excel ini sudah diterangkan di situ operasionalisasi variabel dari contoh di sini adalah variabel produk. Itu sudah digambarkan bahwa variabel produk dimensinya terdiri atas merek, kemasan, label, dan kualitas. Nanti dibagi-bagi lagi menjadi indikator. Indikatornya merek sebagai jaminan mutu di situ. Ini cuma satu indikator di sini kalau di dalam kasus ini. Merek satu dimensi, satu indikator, dan satu item pernyataan. Sehingga di sini ini satu pernyataan, satu dimensi. Untuk yang kedua di dalam buku ini kemasan, di situ ada dimensi kemasan. Dimensi kemasan itu terdiri atas bentuk produk, ukuran produk, bentuk kemasan pengiriman, fungsi kemasan pengiriman. Nah, setiap indikator juga ada satu ya di situ, satu pernyataan. Jadi total kemasan, dimensi kemasan ada 4 item. Dari mulai item kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ada 4 ya di sini ya. Nah, 2, 3, 4, 5 adalah bagian dari dimensi kemasan. Nah, di sini kemasan. Ya. Dan selanjutnya untuk label dan kualitas. Nah, kolom ini, kalau di Excel ini adalah kolom O sampai U ya. Nah, itu adalah analisis deskriptif dimensi. Disebutnya analisis deskriptif dimensi per dimensi gitu ya. Yang berikutnya setelah ya pembahasan tentang dimensi, analisis deskriptif dimensi untuk setiap variabel. Nanti yang berikutnya yang ketiga adalah analisis deskriptif rekap dimensi. Rekap dimensi mana ini di sini? Nah, ini tadi kan dimensi-dimensinya ya tadi ya. Nah, ini dimensi-dimensinya. Ini ada 4, 1 2 3 4. Nah, ini rekapnya ini. Rekap dimensi variabel produk. Jadi untuk satu variabel. Saya ulang, ada 3 di situ. Analisis deskriptif item pernyataan, analisis deskriptif dimensi, dan analisis deskriptif rekap dimensi. Nah, ini yang rekap dimensinya. Tentunya ini pembahasan untuk masih satu variabel. Nanti kalau Anda memakai
3 variabel, misalkan X2 dan Y, ya dengan cara yang sama Anda lakukan. Nah, untuk membahas analisis deskriptif per dimensi, di sini per dimensi, ini dimensi merek misalkan, atau di sini ada dimensi apa ini? Dimensi kemasan misalkan. Skornya berapa? Skornya ada 664 dari mana? Nah, di sini ada rumusnya. Tambahkan ini. Skor untuk item kedua 160, item ketiga 164, item keempat 170, item pernyataan kelima ada 170. Dijumlahkan semuanya di sini, jumlahkan hasilnya ini 664 ya. Nah, terus skor maksimumnya di sini ada K54. K54 itu mana ini? K54 ini 48 ya, 48 kali 5. 5 itu menunjukkan sangat setuju ya. Jadi skor yang tertinggi kan skor maksimum. Jadi 48 kali 5. Kali 4 maksudnya apa? Di sini ada 4 item pernyataan. 1 2 3 4. Nah, itu skor maksimum. Nanti skor minimumnya sini tinggal ganti angka 1 di sini ya. Karena yang nilai minimum adalah dengan jawaban sangat tidak setuju. Skor rata-ratanya di sini ya dibagi 664 dibagi dengan tadi 4. Nah, ini namanya pendekatan prediktif. Kenapa pendekatan prediktif? Karena di SPSS kita tidak menghitung dimensi. Yang kita hitung adalah indikator, jadi tiap indikator. Nah, cuma dalam kasus-kasus tertentu untuk dalam konteks tugas akhir ya, skripsi, tesis maupun disertasi, itu mensyaratkan ada analisis deskriptif tiap item pernyataan, analisis deskriptif untuk setiap dimensi, analisis deskriptif untuk satu variabel atau rekap dimensi. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi kita membuat dimensi ini berdasarkan item pernyataan yang ada. Jadi perhitungan ini sifatnya prediktif, bukan dibuat melalui SPSS. Jadi tool SPSS tidak untuk pendekatan penghitungan dimensi. Untuk penghitungan dimensi kita gunakan tools lain, yaitu LISREL. Cuma masalahnya di situ di LISREL datanya harus banyak. Jadi syarat data yang diolah harus banyak. Ya, untuk data yang sedikit ya sulit. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya untuk SPSS ini kita gunakan analisis deskriptif dimensi. Untuk dimensi itu menggunakan prediktif ya, prediksi dari Excel, dengan memakai Excel, dengan menggunakan statistik ini rata-rata. Misalkan ada 4 ya rata-rata dari keempat ini. Dari keempat item pernyataan ini rata-ratanya berapa? Apakah perhitungan itu tingkat akurasinya bagus? Ya tentunya ini memang tingkat akurasinya kurang ya. Tingkat akurasinya kurang karena ini penghitungan dengan model rata-rata di sini. Jadi tingkatnya dalam konteks ini prediktif. Jadi dimensinya adalah prediktif. Nah, ini kelemahan SPSS, tidak bisa menghitung secara langsung analisis untuk dimensi. Ya, analisis per dimensi itu tidak bisa. Nah, tapi kita gunakan pendekatan lain, yaitu menggunakan Excel. Oke. Nah, ini sebagian di kampus ada yang S1 atau skripsi
menggunakan analisis setiap dimensi, ada juga yang tidak. Artinya untuk analisis deskriptif cukup dengan analisis item pernyataan saja. Itu ada juga seperti itu. Ada juga untuk tambahkan untuk S2 harus lebih detail lagi ya dengan analisis per dimensi ya, dimensi. Tapi kalau tools yang dipakainya adalah SPSS sebenarnya kurang pas. Kayaknya dibuat satu cara ya dengan pendekatan prediktif. Sah Pak? Oh ya nggak apa-apa sah. Itu sah, tapi di situ pendekatannya adalah prediktif. Caranya gimana? Caranya sudah dibahas, ada pembahasannya di situ. Silahkan Anda lihat mulai halaman 201 di situ. Ada pembahasan mulai dari item pernyataan, dimensi sampai dengan rekap dimensi. Ini rekap dimensinya ini. Rekap dimensi. Ini rekap dimensi. Ini dengan SPSS bukan. Ini sekali lagi bukan dengan SPSS tapi dengan menggunakan Excel. Pendekatannya adalah pendekatan prediktif. Itu ya. Jadi analisis deskriptif pembahasannya saya kira cukup sekian. Nanti dilanjut dengan pembahasan lainnya yaitu analisis verifikatif.